Ya, kita kembali ke bincang-bincang sore RBTV. Dan pemirsa, pembahasan kita kali ini yaitu tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Dan kami undang pemirsa RBTV untuk langsung berkomunikasi dengan Dr. Iswandari di 0274 4477 666. Dan kembali lagi Dr. Iswandari, tadi Pak Adi menanyakan bagaimana ciri-ciri fisik pengguna sabu dan bagaimana dampak-dampaknya. Jadi sebetulnya ciri-cirinya itu kalau baru rekreasional, coba-coba dan hanya beberapa kali itu belum kelihatan. Karena banyak pilot-pilot juga tadi ya yang make, karena memang ada upper dan downer itu ya. Kalau ini sabu ini termasuknya kan upper. Namun kan tidak disadari. Ini sebelum kecanduan ya. Sebelum kecanduan memang upper, tapi nanti kalau sudah kecanduan dan tidak mendapatkan zat tersebut, dia itu blank. Berhitung 1 tambah 1 saja nggak bisa itu. Ini karena otaknya itu sudah, setelah kita scan itu dalam penelitian sudah lubang-lubang itu. Sudah bolong-bolong ya. Kemudian yang paling bahaya lagi itu ada juga yang kemudian jadi kanibal. Jadi kanibal itu ada filmnya itu ya. Jadi nantinya dia bisa makan manusia karena sudah lost gitu ya. Jadi sudah lost kontrolnya, itu sudah lost. Inilah maka dari itu kita harus segera merehabilitasi. Segera saja kalau yang memang sudah menyadari itu harusnya kita rehabilitasi. Maka dari itu sebetulnya yang kita rehabilitasi itu yang sudah kecanduan. Kalau yang masih coba-coba rekreasional, dia belum merasakan apa-apa, nggak ada ciri-cirinya, malah seger katanya, itu ya, malah seger katanya. Kenapa kok pakai sabu? Wong Anda tukang batu, ada itu tukang batu juga penggunaan juga ya, Mbak? Iya, ketangkep, karena saya kerjanya sekarang kan bangun hotel-hotel itu ternyata kan malam gitu loh, sampai sehingga ditawarin, ada yang nawarin gitu loh. Jadi nggak kelihatan. Ditawarin kayak doping gitu ya, Bu? Ya, kayak doping ya, memang kayak doping. Tapi ya itu tadi menyesatkan. Kalau sekali, 2 kali, kadang-kadang masih gratis atau murah ya. Nanti kalau sudah ketagihan, disuruhlah dia menjadi jaringan. Ini yang berbahaya. Harus beli ya. Iya. Daripada untuk beli-beli seperti itu, beli makanan yang sehat aja, Bu ya. Nah ini sebetulnya pengguna ini penyalahguna, bukan pengguna ya. Kalau pengguna kan sesuai dengan resep itu ada memang ya. Narkotika yang diresepkan itu legal namanya ya, tapi kalau ini kan penyalahguna. Ya, sebetulnya kalau sabu itu nggak ada resep sabu. Itu sebetulnya sabu itu dibuat dari prekursor. Prekursor itu zat yang untuk menempelkan antara zat-zat kimia yang akan dibuat obat. Itu kan ceritanya kan dulu ada ilmuwan yang ada di laboratorium itu nyoba-nyoba, tapi ternyata dihisap-hisap kok dia malah jadi seger. Nah itulah terus ternyata timbulnya seperti itu. Jadi itu dibuat dari prekursor, bukan obat sebetulnya. Prekursor dijadikan itu tadi narkotika. Ternyata bisa ya di laboratorium. Makanya di Indonesia juga ada pabriknya kan, kemarin sudah dibongkar itu. Kalau itu urusannya dari bidang pemberantasan ya. Kalau kami menjelaskan kenapa kok direhabilitasi. Nah kalau dibiarkan nanti bangsa Indonesia dijajahnya seperti itu. Seperti dulu mungkin VOC itu kayak gitu katanya, candu. Dulu kan candu yang dimasukkan ke sini. Nah ini sekarang ini sabu. Ini memang dari luar negeri paling banyak, kemarin dari Cina, kemudian dari luar negeri itu masuk ke sini melalui melalui berbagai macam, itu yang dari bidang pemberantasan yang menginformasikan seperti itu. Tugas saya ini adalah untuk merehabilitasi pecandu narkotika. Jadi supaya tidak kebablasan. Kemudian perlu diketahui akhirnya pecandu narkotika itu nanti akan menjadi sakit jiwa. Jadi dual diagnosis. Jadi bisa sakit jiwa. Kenapa kok di rumah sakit jiwa itu sekarang wajib ada instalasi narkotika? Ya, karena apa? Banyak pasien-pasien saya dulu zaman masih di rumah sakit jiwa itu dia tapi nggak merasa, yang namanya sakit jiwa kan nggak merasa. Loh dok, sama psikiaternya dipindah. Loh dok, kok saya pindah kliniknya malah bareng sama orang-orang sakit jiwa. Lah memang kamu sudah sakit jiwa kok, nggak mau. Tapi masalahnya kan
kalau sakit jiwa itu malah ditanggung oleh BPJS, tapi kalau yang narkotika kan tidak. Itu tadi ya, kalau kalau rumah sakit sama puskesmas langsung oleh Kementerian Kesehatan, yang IPWL tapi. Oh, yang IPWL ya. Tapi yang belum IPWL ini masih kita support. Jadi seperti RSUD selain RSUD Kota Yogyakarta itu masih kita support. Makanya kita masih penguatan lembaga yang belum IPWL. Gitu. Kalau yang komponen masyarakat ya? Semua ditanggung oleh Kementerian Sosial. Bu Hovifah kemarin sudah menanggung jadi untuk komponen masyarakat, lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Maka dari itu kenapa kok perlu direhabilitasi? Nanti kalau masyarakat Indonesia dibiarkan tidak direhabilitasi pada sakit jiwa semua bagaimana? Nanti yang memimpin yang memimpin yang punya uang, bandar narkobanya mungkin tidak makai kan bisa juga. Karena dia ingin mimpin ya. Yang dipimpin sudah pada dual diagnosis itu ya diharapkan supaya tidak supaya pulih lah yang sudah telanjur. Namun kalau yang belum sama sekali itu sebaiknya kita memang harus menolak. Iya, katakan jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba untuk narkoba. Nah, ini proses rehabilitasi ini mau tiap orang butuh prosesnya masing-masing ya Bu ya. Tidak semua bisa disamaratakan berapa ini ya. Nah, ini kalau bagi yang masyarakat misalnya kok kayaknya ini pengguna narkoba nih, bisa lapor untuk istilahnya rehabilitasi gimana Bu? Misalnya anggota keluarganya sendiri, itu seperti apa? Datang saja. Langsung aja ke BNP langsung bisa ya? Datang saja ke klinik Seger Waras, nanti kita assessment apakah dia itu cukup rawat jalan atau rawat inap. Gitu. Kalau rawat jalan sebetulnya nanti di BNNP itu kan sebetulnya kan ini topiknya beda, jadi tidak saya umumkan nanti terlalu banyak. Ada seperti itu tadi. Puskesmas, kemudian rumah sakit umum daerah itu masih rawat jalan semua ya itu. Kemudian kalau rawat inap kita assessment ternyata rawat inap ya kita masukkan ke lembaga rehabilitasi yang komponen masyarakat berupa di tempat yayasan ya, kemudian di pondok pesantren yang tadi sudah saya sebutkan. Namun untuk pasca saat ini karena untuk tahun ini adalah tahun permulaan pasca yang program baru, ini masih kita tackle, tapi untuk tahun depan, ke depannya itu semua lembaga rehabilitasi, baik yang institusi pemerintah maupun komponen masyarakat harus mencontoh di tempat kami. Bagaimana toh yang rawat jalan, pasca rawat jalan, kemudian yang rawat inap nanti harus punya rumah damping, jadi rumah damping itu harus dipisah, tidak bareng dengan yang direhab. Kemarin kan pernah ada dari komponen masyarakat diberi anggaran untuk pasca rehabilitasi, tapi belum sesuai dengan standar yang yang sudah ditetapkan oleh BNN. Maka dari itu kami ini berusaha untuk memberikan contoh untuk pasca rehabilitasi itu. Berarti standarnya sudah ada sendiri. Sudah ada pedoman standar. Kemudian nanti kami tinggal membuat standar prosedur operasionalnya di masing-masing lembaga rehabilitasi, termasuk klinik Seger Waras itu juga harus membuat standar prosedurnya. Kemudian nanti di Rumah Sakit Bayangkara juga harus membuat, kemudian di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat juga harus membuat SPO-nya. Namun untuk pedoman kemudian standar itu harus dari BNN sama, nanti tidak boleh berbeda. Tidak boleh berbeda ya. Dan kembali lagi kami mengundang pemirsa RBTV untuk langsung berkomunikasi dengan Dr. Iswandari di 027444776666 untuk menanyakan bagaimana proses rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP DIY. Nah, ini untuk rehabilitasi di BNNP DIY itu usia berapa ini Bu yang sudah direhabilitasi kisarannya usianya? Jadi untuk saat ini memang yang program ya, ini kita kan bicara yang program, itu memang diwajibkan 18 tahun ke atas, itu yang program. Namun kalau terpaksanya ada anak, ini nanti melibatkan BAPAS, Balai Pemasyarakatan ya. Jadi dari Kumham sendiri itu nanti yang akan menangani, karena di Yogyakarta ini tidak ada lapas untuk anak-anak ya. Jadi yang ada itu di Tangerang itu ya, saya pernah ke sana ke lapas anak-anak itu memang banyak sekali memang yang menggunakan narkotika, yang lapas anak-anak itu. Berapa itu? 50% memang miris ya Bu ya? narkotika ya. Itu pada di
mungkin ya oleh Bapas mungkin karena di sini tidak ada ya mungkin itu urusannya Kumham ya kalau itu nih. Ya. Baik, Dr. Iswandari, mungkin kesimpulan pada perbincangan sore hari ini, silahkan Dr. Iswandari. Terima kasih. Jadi kami sarankan kepada masyarakat, terutama bagi generasi muda, tolong untuk yang belum pernah memakai atau nantinya akan diiming-imingi supaya katakan tidak gitu ya. Jadi itu karena kalau sudah menjadi pecandu, sudah telanjur sekali dua kali memang itu lanjutannya itu mesti jadi pecandu. Tidak ada yang tidak akan menjadi pecandu. Nah ini kalau ternyata sepertinya kalau sudah jadi pecandu ini perlu rehabilitasi yang terus menerus karena dalam rehabilitasi pasti terjadi relapse atau berulang. Walaupun nanti sudah masuk ke pasca, karena sebetulnya kan program rehabilitasi kalau program kan 3 bulan. Sebetulnya dulu waktu saya di Rumah Sakit Grazia itu minimal 9 bulan, tapi ini karena katanya ada penelitian dari UI ya, bisa gitu loh. Itu sebetulnya nanti kalau relapse ya kembali lagi kita rehab gitu. Jadi tidak usah takut. Ya tidak usah takut nanti memang di dalam pasca rehabilitasi juga kami tes urinnya. Jadi seperti itu. Jadi ya, terima kasih Dr. Iswandari, penjelasannya cukup detail pada perbincangan sore hari ini mengenai bagaimana proses rehabilitasi dan bagaimana masyarakat seharusnya mengatakan tidak, jangan coba-coba untuk narkoba dan lain sebagainya. Anda bisa langsung ke BNNP DIY Jalan Brigjen Katamso Kompleks Perkantoran atau Selatan Purawisata Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi Dr. Iswandari atas informasi yang diberikan, dan pemirsa RBTV. Demikianlah perjumpaan kita pada sore hari ini. Akhirnya saya Ari bersama tim kerabat kerja mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Detail.